Selamat datang di ruangan ilmu. Karena belajar tak harus duduk tegang, kadang cukup sambil rebahan. Halo, Sobat Ruangan Ilmu. Hari ini kita bakal bahas topik yang panas, serius, dan agak bikin mikir, kasus Tom Lembong. Dari ekonom dan menteri yang disegani, jadi terdakwa korupsi. Tapi, apakah ini benar soal hukum, atau ada unsur politik yang tersembunyi? Yuk, kita kupas sama-sama bareng Ruangan Ilmu. Siapa sih sebenarnya Tom Lembong? Sebelum terlibat kasus hukum, Tom Lembong dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia ekonomi dan politik Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi dari 2015 sampai 2016. Setelah itu, ia diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM sampai tahun 2019. Nama Tom Lembong juga muncul di lingkaran elit politik menjelang Pilpres 2024. Ia secara terbuka mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin, bahkan sempat masuk ke dalam tim sukses mereka. Sebelum kita ngomongin kasusnya Tom Lembong, apakah syaraf kritismu sudah mulai ngerasa aneh? Kasusnya bermula dari tahun 2015 sampai 2016. Saat itu, Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan kasih izin impor 105.000 ton gula kristal mentah buat beberapa perusahaan swasta. Penyidik bilang kebijakan Tom Lembong melanggar karena seharusnya izin impor hanya boleh ditujukan untuk perusahaan nasional di bawah BUMN. Tom Lembong juga dianggap mengambil kebijakan yang tidak seharusnya karena dalam rapat lintas kementerian, stok gula dianggap cukup bahkan surplus sehingga tidak perlu impor gula. Namun, hal sebaliknya justru diungkap Tom Lembong dalam kesaksiannya, katanya. Kebijakan itu diambil bukan keputusan pribadi. Sudah dibahas bersama beberapa kementerian, bahkan Tom Lembong sempat berkomunikasi soal hal ini kepada Presiden Jokowi dan mendapatkan izin atas kebijakannya. Kebenaran soal stok gula dan surplus gula juga dibantah oleh kesaksian Menteri Pertanian kala itu, yang mengatakan bahwa stok gula dalam negeri dianggap tidak cukup memenuhi permintaan pasar. Hal ini sekaligus membantah fakta tentang surplus gula. Fakta ini jelas akan berpengaruh terhadap kestabilan harga gula. Sedangkan Tom Lembong punya beban besar soal kestabilan harga. Oleh sebab itu, akhirnya kebijakan impor gula diambil oleh Tom Lembong. Tapi Kejaksaan Agung nggak menerima pembelaan Tom Lembong. Mereka bilang izin itu melanggar aturan. Akibatnya, negara dirugikan. Menurut jaksa, dakwa kerugian sekitar 300 miliar rupiah. Tapi, hakim akhirnya tetapkan kerugian pasti sebesar 194 miliar rupiah. Yang menarik, Tom Lembong nggak terbukti terima uang sepeser pun. Tapi karena dinilai lalai dan menyalahgunakan kewenangan, ia tetap divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 750 juta. Gimana? Udah ngerasa aneh atau masih logis dianggap koruptor? Nah, ini yang bikin kontroversi. Di satu sisi, ini bisa dibilang penegakan hukum. Tapi di sisi lain, banyak yang bertanya-tanya, kenapa kasus ini baru meledak sekarang? Padahal kejadiannya udah hampir 10 tahun lalu. Apalagi, Tom Lembong sekarang bukan bagian dari pemerintah. Bahkan dia secara frontal dukung oposisi pula. Muncullah tuduhan, ini jangan-jangan bukan cuma soal hukum, tapi juga politik balas dendam. Menarik kan? Gimana pendapatmu? Pertanyaannya sekarang, apa semua kebijakan yang salah harus dianggap korupsi? Atau ini harusnya masuk ranah pelanggaran administrasi aja? Terlebih, tersangka utama Tom Lembong nggak makan duitnya sepeser pun. Kalau semua keputusan strategis bisa dipidanakan, bisa-bisa para menteri ke depan jadi takut ambil langkah penting. Dan yang rugi, kita semua. Jadi, apa menurut kamu Tom Lembong ini korban politik? Atau emang harus bertanggung jawab karena keputusan yang salah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka video ini. Karena di Ruangan Ilmu, kita nggak cuma nonton, kita mikir bareng.